Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat BC Bekasi, kita jumpa lagi ya di podcast Bincang Seru dan Asik punyanya Bea Cukai Bekasi. Baik, pada episode kali ini, Bicara Podcast akan bicara tentang peran agen fasilitas mendukung UMKM. Dalam Bicara Podcast kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Andri Krisnawan. Halo Pak Andri. Halo Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Ya Alhamdulillah kita sehat ya. Bu. Sampai saat ini bisa mengawal acara ini. Mudah-mudahan ini lancar diskusi kita sampai akhir acara. Amin. Gimana Ibu kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Andri, kurang lengkap nih kalau kita sebelum masuk ke tema yang akan kita diskusikan. Ada baiknya nih bagi Sobat BCB atau Sobat BC Bekasi ya, kita singkat nih BCB nih biar keren. Akan berkenalan dengan kita dulu supaya bisa lebih dekat gitu. Iya. Nih saya dulu kali ya Pak Andri. Silakan, untuk memperkenalkan diri. Baik Sobat BCB, saya Safianti Anwar. Sehari-hari di Bea Cukai Bekasi saya bertugas sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Selain itu ada juga nih tugas tambahan, tugas lain sebagai agen fasilitas. Apa sih agen fasilitas itu? Nanti kita simak ya diskusi berikut bersama Pak Andri. Nah sekarang nih giliran Pak Andri memperkenalkan diri. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Krisniawan. Saya sehari-hari bertugas di Bea Cukai Bekasi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Bea Cukai 5, masih PKC 5 bisa sebutnya ya. Ya, saya juga bertugas sebagai agen kepabeanan fasilitas Bu ya. Agen fasilitas. Agen fasilitas apa nih? Agen apa nih ya? Agen apa ini? Agen 007. Baik Ibu. Iya, jadi nanti kita bincang-bincang santai ya Pak Andri terkait itu tadi peran agen fasilitas, terus kaitannya juga dengan perannya dia mendukung UMKM. Sobat BCB, kami berdua nih, saya dan Pak Andri dalam kapasitasnya sebagai agen fasilitas akan berbincang tentang apa sih peran agen fasilitas dalam mendukung UMKM tentunya ya Pak Andri, supaya mereka bisa ekspor. Dan sebenarnya apa sih rencana strategisnya agen fasilitas itu sendiri, terutama agen fasilitasnya Bea Cukai Bekasi, untuk mengawal UMKM ini ke depan, sehingga target-target yang ditetapkan itu bisa direalisasikan ya Pak Andri. Betul Ibu. Nah, apa kita minum teh dulu ya gitu ya. Kayaknya seret nih. Minum dulu. Minum dulu ya Sobat BCB. Nah, Pak Andri, menurut Pak Andri nih, bagaimana sih sebenarnya perkembangan ekspor, biar Sobat BCB tahu dulu nih sebelum kita masuk ke perbincangan inti tentang peran agen fasilitas itu sendiri. Sebenarnya ekspor Indonesia ini seperti apa sih perkembangannya Pak Andri? Oh, baik Bu. Jika kita amati berita ekonomi nasional, kinerja perdagangan internasional Indonesia kembali menunjukkan performa yang sangat impresif Bu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia pada Januari sampai Agustus 2022 itu udah naik sebesar 35,42% Bu dibanding periode yang sama di tahun 2021. Dan ini tentunya membawa angin segar ya Bu ya, dan kepercayaan diri masyarakat kita, terutama setelah kita mengalami pandemi pada 2 tahun terakhir ini ya Bu. Nah, untuk kegiatan ekspor oleh UMKM itu sendiri tentunya sangat besar sekali pengaruhnya kita Bu. Dan UMKM sendiri sebetulnya sangat besar sekali potensinya dan menyumbang kurang lebih 61% dari PDB nasional Bu. Besar sekali ya. Ternyata para UMKM yang kecil-kecil itu kalau berkumpul jadinya berdampak positif signifikan terhadap angka PDB nasional ya Pak. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM juga nih Pak Andri tahun 2018, ternyata tercatat nih jumlah UMKM tahun 2018 sebesar 64,2 juta loh. Besar sekali, mereka banyak sekali ada di Indonesia ya, tersebar di Indonesia. Tapi yang menarik adalah Pak Andri,
sayangnya dari 64,2 juta tersebut kontribusi ekspor mereka hanya 14,37% gitu Pak Andri. Sedikit sekali ya. Iya, sedikit sekali Bu. Iya. Jadi kontribusi ekspornya UMKM ini masih dianggap rendah. Nah, ini permasalahan nih bagi Indonesia ya, terutama karena kalau dibandingkan negara-negara berkembang lainnya juga masih sangat rendah kontribusi proporsi ekspor dari UMKM itu sendiri. Iya. Nah, ini kalau menurut Ibu Yanti, apa saja sih penyebab kontribusi ekspor tersebut masih rendah Bu, UMKM ini? Pertanyaan yang bagus ya Pak Andri, tapi ini sebenarnya sampai sejauh ini kita perlu mencari tahu ya, kita perlu menggali sebenarnya kendala mereka apa. Tapi yang terlihat sampai saat ini adalah pertama, mereka minim informasi terkait apa sih, bagaimana sih cara melakukan ekspor, mekanisme ekspornya seperti apa. Kemudian juga sampai saat ini juga masih ada stereotip tentang ekspor itu sulit, Pak Andri. Kalau udah bersentuhan atau berurusan dengan pemerintah, birokrasi, itu biasanya para pengusaha yang notabene adalah masyarakat kecil menengah itu udah keder dulu, udah takut duluan gitu Pak Andri. Bu, ya? Iya, jadi mereka menganggap sulit birokrasinya, kemudian mungkin juga berbiaya mahal seperti itu. Kemudian juga hal lain adalah mereka punya kualitas produk yang masih sulit bersaing di pasar internasional atau di ekspor gitu Pak Andri, sehingga ini menjadi kendala-kendala yang memang harus kita coba bantu mereka untuk bisa keluar dari hal tersebut. Iya. Mungkin juga Pak Andri, kalau akses pembiayaan ya. Iya, akses pembiayaan Bu ya. Iya, karena kan kita tahu sendiri mereka adalah pengusaha menengah, kecil dan bahkan mikro, sehingga itu merupakan sesuatu yang menjadi hal serius. Memang mereka nggak punya cukup modal, sehingga pemerintah memang harus memberi perhatian khusus terkait pembiayaan ini. Itu Pak Andri. Iya, benar Bu. Jadi memang saat ini masih banyak sekali yang berpendapat bahwa UMKM itu sulit untuk melakukan ekspor. Belum lagi dalam mengurus perizinannya. Walaupun sebetulnya hal itu bisa dipelajari sih, sehingga ekspor bukan lagi menjadi perkara sulit, tapi bisa menjadi perkara yang mudah Ibu ya harusnya. Iya. Nah, Pak Andri, sebenarnya ada nggak sih usaha-usaha pemerintah dalam hal ini, khususnya Kementerian Keuangan, khususnya lagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam menangkap isu-isu yang dialami oleh UMKM ini? Kemudian apa sih langkah-langkah yang dilakukan gitu Pak Andri? Pemerintah tentunya selalu berusaha Bu ya untuk memberi kemudahan kepada UMKM. Hal ini seiring dengan peran UMKM yang turut mendukung perekonomian Indonesia. Dukungan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai, yaitu memberikan insentif fiskal maupun insentif dalam bentuk prosedural Bu. Oh, ternyata memang sudah ada program-program khusus ya Pak Andri, terkait fasilitas, kemudian yang terdiri dari tadi ya insentif fiskal, kemudian insentif kemudahan berprosedur. Nah, ada lagi Pak Andri yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan juga dilaksanakan di Bea Cukai Bekasi. Dalam hal ini kita berdua Pak Andri, tugas kita nih yaitu apa yang dinamakan dengan klinik ekspor. Klinik ekspor ya. Pak Andri, gimana tuh klinik ekspor itu? Coba bisa disampaikan kepada Sobat BCB, sebenarnya apa sih klinik ekspor itu? Iya, ya betul Bu. Bea Cukai Bekasi saat ini juga menyelenggarakan klinik ekspor. Jadi klinik ekspor itu semacam rumah atau inkubator Bu ya, bagi sektor UMKM dan ekonomi kreatif dan produktif agar bisa berkembang lebih maju lagi Bu. Mudah-mudahan kita bisa membantu mereka sehingga bisa berkembang dan nggak sungkan-sungkan lagi sama kita Bu. Biasanya kan melihat seragam takut duluan Bu ya. Iya betul. Jadi lebih mendekat ke masyarakat lebih mendekat Bu. Iya benar. Dan memang langkah-langkah yang dilakukan oleh Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan dalam hal ini juga khususnya Bea Cukai Bekasi dalam mengimplementasikan program-program klinik ekspor ini udah banyak ya Pak Andri kita ya. Jadi kita keluar nih mengunjungi
UMKM, kemudian melakukan diseminasi informasi, penyuluhan, edukasi. Terus kalau mereka bertanya, kita juga harus siap menjawab ya Pak Andri ya, apapun itu ya. Kemudian juga kita juga memberikan suatu suatu tagline kepada mereka, sehingga dengan ketika mereka mendengar itu, mereka bisa juga merubah persepsi mereka bahwa birokrasi itu sulit atau segala macam. Nah, sebagai agen fasilitas nih Pak Andri, bisa dijelaskan sedikit nggak terkait fasilitas yang didapatkan oleh UMKM dan apa sih manfaat yang bisa dirasakan karena fasilitas itu, Pak? Jadi begini Bu, pertama ada pemberian fasilitas kita IKM atau kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah. Kedua, adanya pusat logistik berikat atau biasa kita kenal sebagai PLB yang dapat mendorong ekspor UMKM. Nah, fasilitas di sini adalah pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut PPN impor yang diberikan kepada IKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. Sedangkan PLB ini ada dua sebetulnya Bu, yakni PLB IKM untuk menimbun barang terutama untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan IKM dan konsolidasi barang ekspor, dan selanjutnya ada PLB e-commerce, yaitu untuk menimbun barang yang penjualannya dilakukan melalui platform e-commerce yang mendukung ekspor. Namun untuk saat ini PLB e-commerce itu belum ada di belum ada ya. Iya. Tapi seingat saya ada loh ketentuan tentang PLB secara umum nih yang dipersyaratkan untuk harus menyediakan tempat ya Pak Andri. Iya, betul, Bu. Untuk para UMKM yang akan ekspor. Iya. Jadi kalau sudah ada produknya UMKM, mereka bisa menyerahkan ke PLB itu kan untuk lebih bisa mendapatkan akses ekspor ya. Iya, atau betul, seperti Bu. apa coba Pak Andri jelaskan? Jadi sebetulnya PLB saat ini diberikan ketentuan mereka harus menyediakan maksimal 15% untuk digunakan oleh UMKM Bu. Tujuannya tentunya karena PLB biasa memproses bisnis dari sana Bu, ekspor impor, mereka bisa membantu para UMKM ini lebih mudah ekspornya Bu. Gitu Bu. Jadi memang pemerintah memang melakukan ini ya, perhatian khusus kepada UMKM. Nah, kalau kita sudah menjelaskan fasilitas ekspornya nih Pak Andri, sepertinya kita perlu membahas secara konsep dan prosedur dari ekspor itu sendiri ya, karena Sobat BCB banyak juga nih yang belum tahu dan pengen tahu ya Pak Andri. Iya betul Bu. Sebelum menuju ke konsep dan prosedur dalam ekspor, sepertinya kita perlu menyampaikan terkait rencana strategis Bea Cukai Bu, Bea Cukai Bekasi tahun 2020-2024 ya Bu. Oh iya, kita lupa ya terkait rencana strategisnya apa aja sih gitu ya. Pak Andri, apa aja sih Renstra atau rencana strategis yang mendukung atau memfasilitasi UMKM di periode sekarang punyanya BC Bekasi? Jadi dalam Renstra itu tertuang strategi Bea Cukai dalam mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif, yakni dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal atau daerah dengan melakukan asistensi kegiatan kita EKM yang sudah ada dan melakukan sosialisasi kepada UMKM di wilayah kerja KBBC TMPA Bekasi dengan melibatkan instansi terkait. Betul sekali ya Pak Andri ya. Jadi kita sudah melaksanakan, kita sudah membuat, memprogramkan, kemudian kita melaksanakan. Nah ini dalam on progress nih Pak Andri dan Sobat BC Bekasi. Nah terkait program monitoring dan evaluasi kita juga sudah melaksanakan seperti yang ditulis dalam rencana strategis yang tadi disebutkan Pak Andri ya. Nah, kita punya nih IKM yang sudah mendapatkan fasilitas kita IKM atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk IKM, itu namanya PT Kampung Kearifan Indonesia Pak Andri ya. Jadi kita lakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan tersebut. Kemudian apa sih hambatan-hambatan dia, kita terus mengasistensi. Memang ada beberapa kendala, tetapi ya itu dia, dengan monitoring dan evaluasi kita bisa lebih gampang mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian juga hal lain yang diamanatkan dalam Renstra yaitu bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda setempat. Dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi kita juga sudah melaksanakan ya Pak Andri ya. Wah luar biasa. Ternyata realisasi kegiatan dalam rangka mendukung UMKM ini selaras dengan dukungan Bea Cukai Bu ya, dan mendukung perekonomian nasional. Apalagi sejak pandemi kita sempat mengalami kontraksi yang berdampak pada segala sektor selain kesehatan, ekonomi juga terkena imbasnya. Iya Pak,
upaya-upaya sinergi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Bea Cukai Bekasi dengan UMKM tentu mempunyai misi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Antara lain nih, Bea Cukai Bekasi juga turut mendukung UMKM selain yang diamanahkan kita harus melakukan memberikan fasilitas berupa insentif fiskal dan prosedural dan lain-lain itu. Kita juga di Bea Cukai Bekasi memberdayakan UMKM juga dengan menggunakan atau memanfaatkan produk mereka. Pak Andri, ini contohnya ada di sekitar kita. Ini semua produk UMKM yang digunakan Bea Cukai Bekasi sebagai souvenir kantor. Ini semua, Bu? Iya, ada tas dari Klein, kemudian dari ada EcoPrint untuk tas lempangnya. Kemudian juga ada kotak bingkisan. Iya, kotak bingkisan yang dari bambu ya, bambu. Kemudian juga ada produk-produk dari kopi, rempah-rempah dan minuman-minuman herbal lainnya gitu. Itu buat apa, Ibu? Oh, ini punya PT Klein Indonesia. Ini unik Pak Andri, mereka sudah ekspor ke Malaysia, tapi kita dukung mereka supaya jangan undername. Mereka masih undername, nggak percaya diri untuk melakukan ekspor langsung. Nah sekarang kita sedang membimbing mereka untuk bisa ekspor langsung. Ini dari rotan, kemudian rotan. Kombinasi dengan kulit asli, kulit sapi gitu ya. Itu Pak Andri, jadi luar biasa produk-produk biasa sekali ya. UMKM binaan Bea Cukai Bekasi. Wah, turut bangga kita Bu ya menggunakan ini ya Bu ya. Iya. Baik, jadi kita lanjut Bu ya. Jadi kalau untuk secara konsep, ekspor itu adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dalam pelaksanaannya, untuk ekspor itu wajib dilakukan pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuannya itu menggunakan pemberitahuan ekspor barang atau disebut PEB atau dokumen BC30 Bu. BC30. Iya. Ingat ya, prosedur pemberitahuan ekspor barang itu kodenya PEB atau BC3.0. Iya. Nah, Pak Andri, kalau sudah kita mau ngomong konsep dan prosedur nih, sebenarnya yang pertama-tama UMKM harus lakukan itu apa sih? Nah, jadi pertama UMKM itu harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha terlebih dahulu Bu. NIB ini bisa diperoleh dengan registrasi melalui laman oss.go.id gitu Bu. Iya, jadi setelah dapat NIB atau nomor induk berusaha tadi, ya baru deh kita harus aktivasi modul pemberitahuan ekspor barang dulu sebelum kita memberitahukan ke Bea Cukai rencana ekspor kita. Ya, nah, rencana ekspor itu harus disampaikan ke Bea Cukai, ke kantor Bea Cukai di mana akan dilakukan pemuatan barang ekspor itu kira-kira 7 hari sebelum perkiraan tanggal ekspor, gitu ya. Tapi sekali lagi harus aktivasi modul PEB tadi atau aktivasi modul pemberitahuan ekspor barang. Nah, itu bisa diunduh di beacukai.go.id Pak Andri ya. Iya, atau kalau misalkan kurang paham nih bagaimana cara ngunduhnya, bisa langsung ke kantor Bea Cukai terdekat. Sehingga ketika itu proses itu selesai bisa disetujui, divalidasi, sudah ada modul PEB di laptop atau di PC-nya para UMKM atau calon eksportir, baru mulai ada perintah-perintah selanjutnya di situ, sehingga disubmit, kemudian selesai, baru nanti sampai dapatkan NPE atau nota pelayanan ekspor. Nah, berarti ada beberapa dokumen yang harus disiapkan UMKM untuk menyiapkan dokumen ekspor ya Pak Andri? Iya, betul Bu. Jadi untuk ekspor itu kita butuh beberapa dokumen pelengkap, ya seperti invoice, packing list, dokumen perizinan pemenuhan barang larangan dan pembatasan, dan lain-lain. Nah, untuk mengenali barang bebas atau barang larangan pembatasan tadi, UMKM dapat meneliti HS Code. Nah, HS Code ini diperlukan untuk ekspor dan impor sebetulnya Bu, melalui laman intr.insw.go.id. Iya, betul sekali Pak Andri. Jadi Sobat BCB harus ngikutin ya, harus paham tahap demi tahap. Mudah kok, kan sekarang dunia digitalisasi ya. Iya, jadi betul, semua orang mau tidak mau harus bisa paham bagaimana cara mengakses internet, masuk ke laman-laman yang ditentukan seperti yang disebutkan Pak Andri tadi. Nah Pak Andri,
Sobat BCB juga harus perlu tahu nih, sebenarnya jalur ekspor itu sendiri ada berapa cara sih gitu ya. Jadi Sobat BCB saya coba jelasin ya. Jalur ekspor itu ada yang secara langsung bisa Sobat BCB atau para calon eksportir bisa lakukan sendiri, yaitu secara mandiri menyediakan pemberitahuan ekspor barang atau BC 3.0 itu ketika melakukan ekspor langsung di pelabuhan ya Pak Andri, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Nah, untuk cara kedua atau jalur kedua adalah lewat jasa titipan ya Pak Andri ya. Jadi ekspor ketika Sobat BCB atau calon eksportir akan mengirim barang ke luar negeri atau mengekspor melalui jasa titipan seperti pos, Tiki, kemudian saya sebut juga beberapa seperti FedEx itu yang membuat dokumen pemberitahuan ekspor barang atau BC 3.0 adalah jasa titipan itu sendiri. Jadi Sobat BCB tidak perlu membuat PEB gitu ya kalau lewat jasa titipan gitu. Tinggal melengkapi dokumennya aja Bu ya. Iya betul, tinggal menuruti apa persyaratannya gitu. Oh iya Bu, untuk pelayanan ekspor ini dilayani 24 jam atau tiap waktu, tiap saat sebetulnya Bu ya, tujuan. Wow, 24 jam dan 7 hari seminggu gitu ya Pak Andri ya, pelayanan ekspor Bea Cukai ya, Bea Cukai Bekasi juga. Jadi oleh karenanya Sobat BCB jangan ragu ya untuk datang meminta penjelasan atau ingin mendapatkan pelayanan ekspor seperti itu ya Pak Andri ya. Sobat BCB perlu tahu nih kita ada di mana Pak Andri ya. Jadi Bea Cukai Bekasi ada di tengah-tengah kawasan industri MM 2100 Cibitung Kabupaten Bekasi gitu. Kemudian juga selainnya ada di sini, kita juga hadir loh Pak Andri di mall pelayanan publiknya pemerintah Kota Bekasi. Iya di mall sambil jalan di mall BTC Bekasi Mall. Timur. Iya, jadi keluar tol Bekasi Timur itu nggak jauh dari situ, itu sebelok kiri setelah exit tol itu ada mall namanya BTC Mall. Di situ di lantai 2 ada mall pelayanan publik dan situ ada gerai bea dan cukai. Tiap hari kita ada di situ loh Pak Andri. Wah mantap sekali. Iya Bu. ya. Jadi nggak hanya di kantor ya, tapi bisa dilayani di mall nih Bu ya. Iya gitu. Jadi kepikiran kalau lagi jalan-jalan di mall terus sekalian mau tahu tentang prosedur ekspor atau mau aktivasi modul, bisa langsung ke gerai Bea Cukai Bekasi di sana gitu Pak Andri. Pak Andri, sepertinya sudah cukup banyak nih yang kita bahas tentang peran agen fasilitas dan kaitannya dengan ekspor UMKM nih. Tapi saya rasa juga sebenarnya masih banyak juga yang belum kita sampaikan secara detail terkait petunjuk pelaksanaan, prosedur terutama ya Pak Andri ya. Nah itu perlu sebenarnya waktu ya untuk bisa kita sampaikan lagi nih mendatang gimana. Iya, betul Bu. Jadi saya juga setuju nih, kayaknya durasi podcastnya Ibu perlu diperpanjang nih. Oh, bisa nih kita buat podcast bisa UMKM season 2 ya Pak Andri ya. Betul Bu. Iya. Nah Pak Andri, sebelum kita tutup nih perbincangan kita yang seru tentang peran agen fasilitas mendukung UMKM untuk ekspor tentu saja, kasih bocoran dong terkait kegiatan agen fasilitas di waktu dekat ini ada apa sih kita berdua mau lakukan gitu. Saya nggak mau ngomong Pak Andri. Baik, di BC Bekasi ya kita coba punya rencana nih Bu ya, sebagai investor kita punya rencana untuk mengundang UMKM, mengadakan pameran lah Bu ya, semacam pameran di sini. Iya, dan juga menjual barang-barangnya, hasil kerajinan,nya itu di Koperasi Bea Cukai Bekasi Bu. Jadi kita sekaligus masyarakat produk-produk mereka, mengenalkan produk-produk mereka, juga sama-sama kita mencoba bersinergi Bu ya, benar-benar menggunakan produk-produk dalam negeri. Iya betul. Bu. Jadi kita ke depan di 3 bulan tersisa ya di tahun anggaran 2022 ini bakal tetap sibuk ya Pak Andri ya. Insya Allah Bu. Untuk melaksanakan program-program dalam kapasitas sebagai agen fasilitas nih. Ditunggu ya Sobat BCB, terutama komunitas UMKM binaan Bea Cukai Bekasi ya. Iya. Sebelum mengakhiri, saya boleh simpulkan sedikit ya. Jadi yang perlu disiapkan oleh UMKM untuk ekspor adalah pertama, siapkan dokumen yang dipersyaratkan untuk ekspor.
Kemudian kedua, gunakan fasilitas ekspor pemerintah atau instansi terkait. Ketiga, manfaatkan sosial media untuk mendapatkan respon calon pembeli dan juga untuk bisa mengembangkan jaringan. Dan terakhir, jika butuh bantuan untuk asistensi dan penjelasan lebih lanjut tentang ekspor tentu saja, hubungi agen fasilitas yang ada di setiap kantor Bea Cukai dan tentu saja di Bea Cukai Bekasi ya. Wah, luar biasa Ibu. Ini sharing yang sangat bermanfaat bagi UMKM ya Bu. Yang berminat untuk mempelajari prosedur ekspor. Dan ternyata ekspor itu gak sesulit yang dibayangkan kan Ibu? Iya, benar sekali Pak. Nah, Sobat BCB, demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bea Cukai Bekasi ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Bekasi bisa hebat.